Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ratusan ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang perjalanan Rasul dengan Bani Israel. Siapa Rasul itu sesungguhnya? Menurut Al-Quran, Rasul itu adalah para utusan. Kalau ada kata-kata Rasulullah berarti para utusannya Allah. Kata Rasul kalau belum digandengkan dengan Allah itu berlaku umum. Kata Rasul sendiri artinya adalah utusan. Jadi kalau Rasulullah berarti utusan Allah. Siapa saja utusan Allah? Ya tentu saja orang-orang yang diutus oleh Allah, yang sudah mendapatkan restu dari Allah. Dan para utusan Allah ini tentu saja tugasnya adalah mengajak Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu artinya kaum, kelompok. Isra itu artinya berjalan. Eli itu artinya Tuhan. Bani Israel adalah kelompok, kaum, siapa saja orangnya, dari mana saja datangnya, apa saja sukunya, apa saja bangsanya, apa saja warna kulitnya. Kalau dia mau berjalan menuju Allah, menuju Tuhannya, maka disebut Bani Israel. Dialog tentang Rasulullah dengan Bani Israel di Quran sangat banyak. Tapi saya akan mengutip 2 ayat saja. Yang pertama di Quran surat Ali Imran, ayat yang ke-49. Yang kedua yang bernada sama yaitu di Quran surat Al-Maidah ayat 110. Hampir sama isinya. Cuma redaksinya agak sedikit berbeda. Kalau saya urai 2 ayat itu perlu waktu yang panjang. Tapi saya akan mengambil intisarinya saja. Apa sesungguhnya tujuan para Rasulullah mendatangi Bani Israel? Tujuannya cuma 3. Yang pertama, ingin menyembuhkan penyakit buta yang diderita oleh Bani Israel. Yang kedua, ingin menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Bani Israel. Dan yang ketiga adalah
ingin membangkitkan kematian jiwa sang Bani Israel. Jadi intisarinya cuma 3. Jadi yang pertama, saya ulang lagi, untuk menyembuhkan penyakit buta yang diderita oleh Bani Israel. Yang kedua, untuk menyembuhkan penyakit kulit. Dan yang ketiga, untuk membangkitkan kematian sang jiwa Bani Israel. Seorang pasien yang menderita sebuah penyakit tentu saja baru bisa disembuhkan kalau dia mau berterus terang kepada sang terapis. Seorang pasien yang berbohong kepada dokter, walaupun dokter mungkin juga tahu saat dibohongi, tentu saja tidak akan terlalu bagus untuk menyembuhkan sakit yang dideritanya. Itu sebabnya seorang yang berpenyakit baru bisa disembuhkan penyakitnya kalau dia mau jujur dan berterus terang tentang penyakitnya. Bagaimana mungkin sang terapis bisa menterapi penyakit kalau si pasien sendiri tidak menyadari tentang sakit yang dideritanya? Kalau begitu ada lanjutan pikiran yang lebih dalam. Siapa Bani Israel itu sesungguhnya? Bani Israel itu bukan sekedar orang yang mengidap 3 penyakit tadi. Tetapi dia justru juga menyadari kehadiran penyakitnya dan mau berterus terang jujur tentang penyakit yang dideritanya. Jadi ini sudah agak dalam sedikit pengertian Bani Israel. Bagaimana mungkin dia sukses menuju Tuhan dalam proses pencariannya kalau dia tidak pernah tahu apa hambatan-hambatan yang menghambat perjalanan dia menuju Tuhan. Sehingga banyak orang yang sibuk tapi tidak sukses. Dia merasa sedang berjalan menuju Tuhan, padahal dia sesungguhnya sedang berbalik arah dari arah Tuhan yang dia tuju. Dia merasa sedang berlari menuju Tuhan, tetapi sesungguhnya dia sedang berlari menjauhi Tuhan. Dia merasa sudah berada di hadapan pintu di hadapan Tuhan, tapi sesungguhnya pintu yang di hadapan dia bukan pintu Tuhan. Pintu persepsi ciptaan dia sendiri. Itu sebabnya banyak sekali orang yang mengaku beragama, dan kalau ditanya dia mengaku menyembah Tuhan yang menciptakan dia, tapi dia tidak sadar karena sesungguhnya yang dia sembah bukan Tuhan yang menciptakan dia, tapi Tuhan yang diciptakan oleh dia sendiri. Kalau begitu ada orang yang beragama menyembah Tuhan ciptaannya sendiri, ya tentu saja banyak. Cuman dia tidak sadar. Karena dia buta. Karena dia masih mengidap penyakit kulit. Karena dia masih mati jiwanya. Belum dibangkitkan dari kematian jiwanya. Itu sebabnya Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu berulang-ulang mengatakan, kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Tapi sayang sekali banyak orang yang gagal paham memahami kata kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah.
Kiamat itu dari kata qiyam. Qiyam itu artinya bangkit, berdiri, tegak, itu qiyam. Makanya qiyamul lail itu artinya bangkit, berdiri, bangun tengah malam. Tapi sayang sekali kata kiamat sering dikaitkan dengan kata hancur. Hancurnya alam semesta itu yang disebut dengan kiamat. Ini perbedaan pengertian yang beredar selama ini dengan yang disampaikan Rasulullah. Kiamat itu sendiri artinya bangkit. Kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Kata dekat berarti berbicara konsep ruang. Kata dekat bukan berbicara konsep waktu. Kalau waktu itu sebentar artinya. Dekat itu berbicara konsep ruang. Kalau kiamat sudah dekat, dekat dengan apa? Kalau kiamat sudah dekat, dekat dengan siapa? Kalau kiamat sudah dekat, dekat dengan siapa? Karena dekat itu harus ada referensi. Rumah saya dekat. Dekat dengan rumah siapa? Kota saya dekat. Dekat dengan apa? Stasiun itu dekat. Dekat dengan mana? Apa referensi Anda? Jadi kata dekat selalu dikaitkan dengan sebuah referensi. Kiamat sudah dekat. Dekat dengan siapa? Ya tentu saja dekat dengan orang-orang yang siap untuk mengalami kiamat. Kiamat sudah dekat. Dekat dengan siapa? Dengan orang yang siap untuk bangkit dari keterpurukan akan jiwanya. Dari keterpurukan akan jiwanya. Yang selama jiwanya terpuruk, jiwanya mati, mau dibangkitkan. Lalu jiwa siapa yang akan dibangkitkan? Ya tentu saja jiwa yang mau bangkit. Allah menghendaki seseorang kepada cahayanya. Siapa yang dikehendaki Allah pada cahayanya? Tentu saja hanya orang-orang yang berkehendak terhadap cahayanya Allah. Akan dikehendaki Allah untuk mendekat kepada cahayanya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah menghendaki hambanya kepada cahayanya. Siapa yang dikehendaki Allah? Tentu saja yang punya kehendak. Jadi kalau Allah menghendaki yang punya kehendak, kalau ingin dikehendaki Allah, berarti syaratnya sederhana. Mulailah diri kita sendiri, kita memiliki kehendak. Jadi kembali lagi tugasnya para rasul dalam Al-Quran secara global itu ada 3. Yang pertama, menyembuhkan penyakit buta. Suatu saat akan ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Tuhan. Ya Tuhanku, kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Itu diabadikan permintaan ini oleh Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah sangat luar biasa. Sesungguhnya yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaranmu. Yang dibicarakan di sini adalah mata kesadaran, yang disebut dengan mata kolbu, mata ruh, mata jiwa. Apapun namanya tidak penting untuk kita perdebatkan. Karena yang paling penting adalah kita tahu bagaimana cara membuka kebutaan
mata jiwa kita. Disitulah tugasnya para rasul, membebaskan umatnya dari penyakit buta. Siapa yang bisa dibebaskan dari penyakit buta? Yang pertama, mereka yang sadar dengan kebutaannya. Orang yang tidak sadar kalau matanya rabun tidak mungkin datang ke rumah sakit mata. Orang yang tidak sadar kalau matanya sedang sakit, dia tidak akan mungkin datang ke rumah sakit. Hanya mereka yang sadar kalau matanya sakit yang akan datang ke rumah sakit. Pasti akan minta tolong pada dokter yang bisa menyembuhkan dia. Yang menjadi lantaran dari Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan menyembuhkan penyakitnya dia. Yang lucu adalah banyak orang yang buta tapi tidak sadar kalau dirinya buta. Bahkan berbicara kepada orang seakan-akan dia melihat. Coba bayangkan, kalau ada orang buta tidak melihat sesuatu tapi bicara sesuatu, sudah bisa dipastikan yang dia bicarakan itu adalah dia sedang meraba-raba yang dia bicarakan. Kalau dia sedang meraba-raba yang dia dibicarakan pasti persepsi dia tentang yang dia bicarakan, bukan penglihatan dia. Makanya di Quran, surat Al-Baqarah ayat yang pertama ada satu ayat yang sangat indah. Dibuka dengan alif lam mim. Selanjutnya apa? Zalikal kitab. Zalikal kitab. Kalau kita belajar alif lam mim pakai bahasa intelektual itu tidak akan sampai. Alif lam mim itu bahasa spiritual. Alif lam mim bukan bahasa bumi. Alif lam mim itu bahasa langit. Alif lam mim itu bahasa Rabb, bahasa Tuhan. Dan tidak mungkin seseorang yang tidak tahu dan kenal kepada Tuhan, tiba-tiba dia menjelaskan alif lam mim. Kalau alif lam mim dijelaskan, yang dijelaskan pasti bukan alif lam mim yang sebenarnya. Persepsi dia tentang alif lam mim. Lalu kalau begitu, bagaimana caranya kita tahu alif lam mim? Baca ayat selanjutnya. Zalikal kitab. Zalikal kitab. Itu penjelasan dari alif lam mim yang paling jujur. Kalau begitu apa alif lam mim? Zalikal kitab. Itu kitab. Jadi alif lam mim itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Zalikal kitab. Alif lam mim artinya apa? Itu kitab. Laroi bapi yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan itu kitab hanya menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi secara global alif lam mim apa? Alif lam mim ya kitab. Kitab yang mana? Yang membebaskan segala keraguan. Dan itu bisa membebaskan keraguan hanya bagi orang yang bertakwa. Muncul lagi kata bertakwa. Bingung kita. Terlalu banyak orang yang menjelaskan kata takwa. Kalau gitu, kata takwa bahasa apa? Itu bahasa langit. Itu bahasa Rabb. Bahasa spiritual, bukan bahasa kamus. Jangan coba-coba cari kata takwa menggunakan bahasa kamus. Kita akan mendapatkan kata takwa sesuai dengan persepsi orang yang bikin kamus. Lalu takwa penjelasannya apa? Muncul lagi ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa orang bertakwa? Yaitu orang yang beriman pada yang gaib. Yang nyata saja kadang-kadang kita tidak percaya.
Bagaimana cara beriman pada yang gaib? Lalu banyak orang yang merasa sudah beriman pada yang gaib. Lucunya apa? Tuhan yang tak terlihat dia sembah. Tapi saudaranya, makhluk, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua dia sakiti. Bahkan orang yang diduga jahat oleh dia sakiti. Baru diduga jahat, sudah disakiti. Bahkan rumah-rumah ibadah orang lain, karena berbeda keyakinan dengan dia, itu pun dihancurkan atas nama Tuhan dan agama. Yang tidak terlihat dia sembah, yang terlihat dia tidak sembah. Padahal Allah berulang-ulang mengatakan dalam hadis qudsi, cara kalian menyembahku yang paling agung adalah dengan melayani orang-orang yang butuh pertolonganmu. Berulang-ulang dalam ceramah saya mengutip pernyataan hadis qudsi di mana Allah menegur Nabi Musa. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit engkau tidak menjenguk aku? Apa kata Musa? Bagaimana mungkin Tuhan engkau sakit? Musa, kata Tuhan, tetanggamu yang sakit. Dan kalau engkau menjenguk tetanggamu, sesungguhnya engkau menjenguk aku. Itu cara melayani Tuhan yang paling agung. Cara melayani Tuhan yang paling agung, yang seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Habis sholat dari masjid, katanya habis menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Karena belum tahu. Habis itu juga kita menyakiti orang-orang yang kita anggap berbeda dengan kita, yang diduga jahat kepada kita. Lalu apa Tuhan ridho dengan yang kita lakukan? Para Tuhan berulang kali mengatakan, cara kalian menyembahku, layanilah orang-orang yang butuh pertolongan. Makanya seorang bijak mengatakan, iman itu menghasilkan cinta. Cinta itu menghasilkan pelayanan, dan pelayanan menghasilkan kedamaian. Jadi ciri orang yang beriman adalah melayani yang kemudian mendamaikan orang. Ciri orang yang beriman selalu berpikir bagaimana dia bahagia dengan cara membahagiakan orang lain. Tak mungkin seorang yang beriman memikirkan bahagia dengan cara memenderitakan orang lain. Dan itu bukan ciri orang yang beriman. Rusaknya spiritual, rusaknya agama, rusaknya semesta ini oleh siapa? Kalau kita mau baca Quran dengan jujur, di Quran ada pernyataan yang sangat luar biasa. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim gishawatu walahum adabun adib. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadakumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yaksibun. Dan seterusnya. Ada pernyataan di ayat berikutnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jadi kalau saya terjemahkan menggunakan bahasa bebas, dunia ini, semesta ini rusak oleh siapa? Oleh orang-orang
yang ketika diingatkan pada dia, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Apa dia jawab? Qalu innama nahnu muslihun. Tidak, aku tidak pernah membuat kerusakan, karena aku adalah orang-orang yang selalu menjaga. Mulutnya seperti itu, tapi perilakunya tidak seperti itu. Merusak persatuan, tidak memiliki kemampuan menerima perbedaan. Agama menjadi keras dan tidak ada kelembutan. Bukankah itu kerusakan? Kekerasan itu adalah kerusakan yang luar biasa. Kekerasan dilegalkan atas nama kebenaran yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Atas nama Tuhan ciptaan dia sendiri. Bukan Tuhan yang menciptakan dia. Karena Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta tidak pernah mengejarkan kekerasan. Tuhan memberi judul di dalam kitab sucinya saja, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang maha welas, maha asih, maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada kekerasan atas nama Tuhan. Tidak ada kekerasan atas nama agama. Jadi kalau orang masih menggunakan kekerasan atas nama itu, jelas Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dia ciptakan. Dan agama yang dia anut, agama buatan dia sendiri. Bukan agama yang diinginkan oleh Tuhan itu sendiri yang menciptakan manusia. Kenapa saya berbicara seperti ini? Supaya kita mulai lebih cerdas. Karena apa? Ciri jiwa yang menderita biasanya selalu melakukan tindakan kekerasan. Itu ciri jiwa yang menderita. Nah, jiwa yang menderita pasti tidak mungkin diproduksi oleh agama yang benar. Dan jiwa yang menderita pasti diproduksi oleh keyakinan yang salah. Jiwa yang menderita pasti bukan kiriman Tuhan yang menciptakan dia. Jiwa yang menderita pasti kiriman Tuhan, hasil rekayasa dan ciptaan dia sendiri. Oke, sederhananya begini. Kalau kita habis sholat kita ditanya, tadi kita menyembah siapa? Pasti semua kita mengatakan, tadi habis menyembah Tuhan. Kalau ditanya lagi, Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan saya. Kalau ditanya berikutnya lagi, apakah Anda kenal dengan Tuhan yang telah menciptakan Anda? Jangankan mengenali Tuhan yang menciptakan dia, mengenali dirinya sendiri saja dia tidak kenal. Padahal pintu untuk mengenali Tuhan karena Tuhan sendiri lewat para rasulnya. Satu-satu cara mengenal Tuhan adalah mengenal diri sejati kita. Makanya lihat orang-orang bijak mengantarkan kita untuk mengenali Tuhan lewat mana? Pertama, memupuk kesadaran pada semesta. Berikutnya memupuk kesadaran pada tubuh. Berikutnya memupuk kesadaran pada pikiran. Dan yang terakhir, memupuk kesadaran pada jiwa. Karena yang akan menyatu dengan Tuhan bukan jiwanya itu sendiri, tapi kesadaran jiwa. Makanya dimulai dari mana? Dari kesadaran akan semesta, naik pada kesadaran akan tubuh, naik pada kesadaran akan pikiran, naik lagi pada kesadaran akan jiwa. Nah, di titik itu kemudian kita akan bisa merasakan kehadirannya. Karena apa? Tuhan tidak mungkin dipikirkan. Makanya ada hadis yang mengatakan, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang diciptakan dia, tapi jangan coba-coba memikirkan dia. Karena begitu memikirkan, kita menciptakan. Karena apa? Semua yang diciptakan pasti produk pikiran.
Dan biasanya kalau sudah dipikirkan, diciptakan, pasti akan keluar dari mulut, dibahasakan. Dan kalau Tuhan sudah dibahasakan, yang muncul dari mulut kita bukan Tuhan, tapi itu bahasa yang sedang menjelaskan persepsi kita tentang Tuhan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berulang-ulang mengatakan kepada kita, cara mengenal Tuhan yang paling hebat adalah dengan Tuhan itu sendiri. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Mengenal Tuhan adalah dengan Tuhan. Mengenal air tidak mungkin lewat buku tentang air. Karena mengenal air harus dengan airnya itu sendiri. Mengenal api tidak mungkin dengan menjelaskan api. Dari orang yang pintar menjelaskan api. Karena mengenal api yang paling jitu adalah lewat apinya itu sendiri. Mengenal Tuhan yang paling sempurna adalah lewat Tuhan itu sendiri. Dan Dia sudah ngasih alamat sama kita. Lebih dekat kepada kita. Melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Cuman kita buta terhadap Dia. Itu sebabnya tugasnya para Rasulullah. Tugasnya para utusan Tuhan ke alam semesta ini apa? Menemui Bani Israel. Loh, yang ditemui cuma Bani Israel? Karena tidak semua manusia bisa ditemui. Yang tidak punya keinginan, tidak diingini. Makanya di dalam Quran, dengan indahnya Allah berfirman, Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalallahu la'aj. Wahuwas sami'ul alim. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah, maka pasti waktu yang dijanjikan itu akan datang. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Quran surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Saya tidak memberikan persepsi apapun, karena itu adalah ayat muhkamat yang sudah amat sangat jelas. Tidak perlu takwil lagi. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Tuhan, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Jadi kuncinya cuma satu, berharap. Wahuwas sami'ul alim, karena Dia maha mendengar, Dia maha tahu. Karena Dia ada bersama dengan kita, lebih dekat kepada kita daripada urat nadi leher kita. Bagaimana mungkin Dia tidak tahu apa yang terbesik dalam diri kita? Bagaimana Dia tidak tahu harapan-harapan kita? Begitu kita punya harapan, harapan itu dicatat sama Dia. Maka Dia akan menggunakan segala fasilitas di semesta ini menjadi kepanjangan tangannya. Untuk apa? Untuk mempertemukan kita dengan Dia. Makanya di Quran ada pernyataan Allah yang sangat indah. Alam taro ilal ladina qila lahum kufu aidiakum. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mengatakan tahan tangan dia. Kufu aidiakum. Berikutnya, wa aqimis shalah wa atuz zakah. Tahan tangan dia. Kalau sudah bisa menahan tangan, berikutnya apa? Baru bisa mendirikan sholat dan membersihkan jiwa. Quran surat An-Nisa ayat 77. Keren sekali ayat itu. Tapi berapa banyak yang tahu makna dari ayat itu? Bagaimana cara menahan tangan? Tahan tanganmu, baru dirikan sholat. Baru bersihkan jiwamu. Siapa yang bisa menahan tangannya, maka dia bisa sholat. Siapa yang bisa sholat, dia akan bisa membersihkan jiwanya. Karena sholat adalah sarana untuk membersihkan jiwa. Mungkin suatu saat kita akan kupas lebih dalam lagi. Karena ini baru permukaannya saja, supaya kita sadar.
Jadi tugasnya para rasul yang pertama adalah membebaskan penyakit buta. Sekali lagi, kebutaan apa? Kebutaan kolbu, kebutaan jiwa, kebutaan ruh. Karena jiwa yang buta tidak akan pernah bisa menyaksikan Sang Maha Jiwa. Dan jiwa yang buta tidak mungkin bisa mengingat Dia, Sang Maha Jiwa. Itu sebabnya orang yang bertakwa itu ditandai dengan yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang iman pada yang gaib. Bagaimana yang gaib itu bisa diimani kalau yang gaib belum menjadi nyata? Dan bagaimana kita bisa mengimani yang gaib kalau nggak tahu alif lam mim? Nggak tahu alif lam mim, nggak tahu kitab. Nggak tahu kitab tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Tidak menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita bisa mengimani yang gaib? Jadi dalam alif lam mim itulah ada rahasia tentang Dia yang gaib. Maka beruntung mereka yang sudah mengalami, menyaksikan alif lam mim yang sesungguhnya. Dan saya tidak akan menjelaskan. Karena alif lam mim harus dialami sendiri. Makanya luar biasa ayat itu. Bagi orang yang cerdas. Alif lam mim. Gak ada tafsirnya. Tapi berikutnya ada zalikal kitab. Itu kitab. Jadi kata itu di situ berarti menunjuk alif lam mim dong. Itu kitab. Makanya lalu ada perintah dalam Al-Quran, ikra kitabaka, ikra kitabaka. Kata kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Kalau ingin tahu alif lam mim, baca kitabmu. Baca kitabmu. Makanya kitab sering disebut dengan kalamullah. Kalam itu zat, Allah itu sifat. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Kalamullah itu adalah zat dan sifat. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah lewat sifat-sifatnya? Gak akan berhasil kita mengenal Dia lewat sifat 20. Apalagi sifat 20 dibicarakan, bukan dialami. Disitulah pentingnya kita bertemu dengan Rasul di zamannya. Karena sekarang tidak ada lagi Rasul. Tapi yang ada sekarang, insya Allah adalah orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasul. Itu yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Cari ulama yang seperti itu. Cari ulama yang mengerti alif lam mim. Cari ulama yang bisa mengajak kita untuk menemukan alif lam mim, merasakan alif lam mim. Begitu sampai pada alif lam mim sebagai dimensi spiritual, dimensi pengalaman, disitulah kita akan merasakan zalikal kitab la raiba fi. Aku nggak ragu lagi. Jadi tugasnya kita apa? Carilah alif lam mim sampai kita nggak ragu lagi. Dan alif lam mim itu hanya bisa menjadi kitab dan hudan bagi orang yang bertakwa. Lagi-lagi muncul kata takwa. Jangan kata takwa didefinisikan berdasarkan persepsi kita. Maka lihat ayat selanjutnya. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang yang beriman pada yang gaib. Yang nyata aja kita kadang gak percaya. Bagaimana mengimani yang gaib? Itulah kadang-kadang kita gak pinter. Yang gaib itu baru akan bisa diimani kalau yang gaib sudah nyata. Allah gaib bagi yang gak tahu. Bagi yang tahu Allah gak gaib.
Karena dia adalah sang wajibul wujud. Dia nyata senyata-nyatanya. Makanya mulailah dari kesadaran akan semesta. Masuk kesadaran tubuh. Masuk kesadaran pikiran. Masuk pada kesadaran jiwa. Ketika kita meniti ke dalam diri, maka disitulah kita akan menemukan kesadaran ilahi. Kapan kita bisa melewati itu? Tidak sulit. Karena jarak antara dunia dan akhirat, kata Rasulullah, seperti satu kerdipan mata. Bagi yang tahu. Tapi jarak antara dunia dan akhirat jauh berliku-liku. Bagi yang nggak tahu. Makanya disebutnya juga Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus. Garis lurus adalah garis yang menghubungkan dua titik yang terdekat. Jadi kalau Shiratal Mustaqim, gak mungkin titik ini dengan titik ini jauh. Sedekat apapun dua titik, kalau bukan garis lurus, pasti jadi jauh. Makanya Shiratal Mustaqim diartikan garis lurus. Karena garis lurus adalah garis yang menghubungkan dua titik yang terdekat. Makanya kalau ingin dihubungkan dengan jarak yang terdekat, tariklah dengan cara menarik garis lurus. Ini satu titik, ini satu titik. Kalau tidak dihubungkan dengan garis lurus, jaraknya jadi jauh. Berbelit-belit ke sini. Makanya itulah filosofi dari Shiratal Mustaqim. Tapi lagi-lagi Shiratal Mustaqim bukan garis lurus yang itu filosofisnya. Karena pengertian Shiratal Mustaqim diartikan juga di Quran. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Muncul lagi dua kata, jalan dan nikmat. Biasanya kalau kita dengar kata nikmat karena dari kecil kita diajar kata nikmat, makanya kita tidak pernah mencari itu nikmat itu artinya apa, pengertiannya seperti apa. Lagi-lagi kita menjadi gagal paham tentang nikmat. Karena apa? Bahasa Rabb, bahasa Tuhan, kemudian diterjemahkan pakai bahasa kamus, bahasa buatan manusia. Kita jadi gagal memahami tujuan Tuhan, membahasakan itu. Nah, kegagalan demi kegagalan inilah yang telah menghancurkan kita, menyesatkan kita, sehingga kita sering tersesat. Satu yang paling sederhana saja. Kalau dalam bahasa Indonesia, dua kata yang diulang pakai akhiran an, itu pastikan palsu. Manusiaan itu bukan manusia beneran. Mobil-mobilan itu bukan mobil beneran. Meja-mejaan itu bukan meja beneran. Syahadat-syahadatan itu bukan syahadat beneran. Iman-imanan itu pasti bukan iman beneran. Yang luar biasa, banyak orang menggunakan kata mudah-mudahan untuk doa. Ini lucu jadinya, karena nggak sadar. Karena kita tuh suka meniru kayak burung beo. Orang lain ngomong begitu, kita juga ngomong begitu. Tingkat kekritisan kita, kreativitas kita mati. Coba lihat, orang mendoakan kita. Mudah-mudahan. Padahal mudah, diulang dua kali pakai akhiran an, itu bukan mudah beneran. Itu susah. Makanya pantas doa kita nggak dikabul sama Allah. Karena apa? Mendoakannya pun mudah-mudahan. Mudah-mudahan lancar, nggak lancar. Mudah-mudahan mudah, nggak mudah, sulit. Coba gunakan dengan pikiran yang cerdas. Ganti kata mudah-mudahan dengan kata semoga. Kan lebih bermakna. Tapi ribuan orang di negeri ini sudah menggunakan kata mudah-mudahan untuk mendoakan.
Itu keliru. Harusnya apa? Semoga. Coba ganti sekarang. Mulai sekarang ganti. Mudah-mudahan itu bukan mudah beneran. Itu sulit. Makanya jadi nggak mudah. Betul nggak? Makanya hidupnya sulit terus. Karena apa? Salah doa. Karena pakainya mudah-mudahan. Ini hal yang sederhana. Karena kita biasa meniru, ya meniru saja. Orang ngomong iman begitu ikut. Makanya di Quran ada kata-kata yang sangat indah. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Coba perhatikan. Artinya sederhana. Inna din sesungguhnya din indallah. Bagi Allah adalah Islam. Islam itu bukan bahasa kita. Itu bahasa Rabb. Bahasa Tuhan. Lalu karena sulit mencari padanannya, lalu orang belajar bahasa. Tapi kalau kita lihat kata Islam dalam bahasa Arab, itu artinya kan tunduk, patuh, damai, selamat, sejahtera. Itu kata Islam. Jadi inna dina indallahil Islam artinya apa? Sesungguhnya agama bagi Allah adalah damai. Jadi kalau ada orang bertengkar karena agama, itu udah jelas tidak beragama. Karena agama itu cirinya damai. Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama bagi Allah adalah damai, selamat, sejahtera, tunduk, patuh. Lalu kata tunduk, kata patuh juga itu bahasa Quran. Makanya ketika Allah mau menciptakan Adam, itu kan terjadi dialog antara malaikat, iblis, dan Allah. Yang paling penting perhatikan dialognya. Saat itu kemudian malaikat, iblis disuruh sujud kan pada siapa? Pada Adam. Siapa yang sujud? Malaikat. Siapa yang tidak sujud? Iblis. Jadi kalau kita mau menggunakan kecerdasan kita, malaikat itu siapa? Itu yang sujud. Iblis siapa? Itu yang gak sujud. Itu aja. Sederhana. Lalu siapa Adam? Kalau kita berbicara Adam, itu ada dua dimensi. Dimensi materialnya adalah tubuh. Tapi dimensi hakikatnya Adam adalah yang ada di dalam tubuh. Siapa itu? Rohku. Yang ditiupkan Allah ke dalam tubuhnya Adam. Itulah hakikatnya Adam. Jadi saat itu malaikat tidak disuruh sujud pada tubuh. Disuruh sujud pada Adam yang hakikat. Ruhku. Yang mewakili sifat-sifat Allah. Jadi kalau malaikat itu sujud kepada ruhku. Kepada hakikatnya Adam. Tetapi iblis tidak mau sujud pada ruhku. Kenapa? Iblis melihat Adam bukan sebagai ruhku. Tapi iblis melihat Adam sebagai material, sebagai materi. Makanya lalu iblis mencari pembenaran. Bagaimana aku harus sujud pada dia? Dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Karena dia ada di dimensi luar. Karena iblis itu tertutup mata kolbunya. Sampai hari ini kan mungkin banyak yang belum kenal ya sama iblis. Iblis itu yang masih mempersalahkan
yang masih mempersalahkan perbedaan. Itu menurut bahasa Quran. Iblis itu yang tidak siap menerima keberagaman, yang tidak siap menerima perbedaan. Karena apa? Dia melihat luarnya. Mohon maaf. Agama itu seperti akuarium. Siapa yang punya akuarium? Punya nggak akuarium? Suatu saat ada orang berdebat tentang akuarium. Satu RT itu. Karena ternyata di RT itu semua rumah punya akuarium. Dan semua orang berlomba mempercantik akuarium. Besok beli ikan, besok beli ikan, besok beli ikan. Lihat tetangganya ikannya udah aneh, besok dia juga beli yang lebih aneh. Sehingga Pak RT yang paling susah. Karena apa? Pak RT disuruh keliling seluruh rumah satu RT, disuruh melihat akuarium mana yang paling indah, yang paling cantik. Padahal dia lupa. Secantik-cantiknya akuarium, sebanyak-banyaknya jenis ikan di akuarium, itu tidak sebanding dengan samudra. Sumber asalnya akuarium. Betul? Betul? Makanya agama itu ibarat akuarium. Agama itu kan sebetulnya tidak utuh, ya. Artinya tidak seutuhnya mencerminkan. Maksud saya tidak seutuhnya mencerminkan Allah. Karena agama ketika sudah dibahasakan dalam bentuk kitab, kitab kan berupa bahasa. Bahasa tidak akan seutuhnya menggambarkan Allah. Makanya kalau kita belajar tentang Allah lewat bahasa, tidak akan seutuhnya mendapatkan pengenalan pada Allah. Itu sebabnya ketika kita menganggap setelah belajar agama, kemudian kita merasa paling sempurna, padahal belum kenal yang sumbernya agama, Allah itu sendiri. Itu kan sama saja dengan orang memperdebatkan akuarium, padahal dia tidak sadar kalau yang lebih sempurna itu adalah samudra yang lebih besar lagi. Sumbernya akuarium. Jadi kalau ingin belajar sempurna tentang agama, ya tentu saja kita harus belajar pada sumbernya agama. Sumbernya agama kan Tuhan. Kata agama sendiri kan sebenarnya bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya kan din. Tapi bahasa agama tuh bahasa Nusantara. Makanya definisi agama di Nusantara sangat unik. Agama adalah latihan dasar menempa diri untuk membentuk tata krama. Harusnya kalau orang sudah beragama, dia punya tata krama, sopan, santun. Jadi kalau orang mengaku beragama tetapi tidak sopan, tidak santun, menyakiti orang, itu dia cocok. Leluhur kita di Nusantara sendiri mengatakan agama itu adalah membentuk tata krama. Itu yang pertama. Tata krama membentuk tata. Yang berikutnya, tata apa? Tata salira. Ngurus diri. Tata salira, berikutnya apa? Tata negara. Tata negara lebih tinggi lagi, tata surya. Tahu tata surya? Tata surya? Apa surya? Surya itu matahari. Bisa menata matahari. Makanya saat terjadi perdebatan antara orang yang ngeyel sama Ibrahim dengan Ibrahim, itu di Quran surat Al-Baqarah. Kan perdebatannya begini. Kata Ibrahim, kamu itu sudah tahu nggak hakikat dirimu? Kan gitu. Tapi ngeyel aja ini. Ini namanya orang bodoh tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Yang sedang dihadapi Ibrahim, seorang Rasulullah. Lalu tantangan Ibrahim satu. Apa katanya? Kalau kamu sudah betul-betul tahu hakikat dirimu. Matahari terbit dari timur. Sekarang kamu terbitkan matahari dari barat. Itu tantangan Ibrahim.
timur itu bahasa materi. Barat itu bahasa rohani. Matahari terbit dari timur berarti matahari terbit dari alam jasmani. Matahari terbit dari barat bukan barat yang itu. Makanya ciri kiamat, salah satu tanda kiamat apa? Matahari terbit dari barat. Salah satu tanda kiamat matahari terbit dari barat. Apa maksudnya? Bukan matahari yang itu. Karena di Quran surat Ar-Rahman dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua tempat terbit matahari. Ada dua tempat terbenam matahari. Kalau tempat terbitnya ada dua, tempat terbenamnya ada dua. Mataharinya harus ada dua dong. Satu matahari jasmani dari timur. Satu matahari rohani dari barat. Dari alam rohani. Dari dimensi spiritual. Mereka yang sudah menemukan matahari dalam dirinya sendiri. Dari alam rohaninya. Itu namanya matahari sudah terbit dari barat. Itu kiamat. Itu bangkit jiwanya karena apa? Subhanallah. Tumbuhan tidak akan bangkit kalau tidak ada matahari yang jasmani. Mati itu tumbuhan. Jiwa juga akan mati kalau tidak ada matahari rohani. Makanya matahari rohani di Quran disebutnya nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Makanya kalau kita baca surat Al-Kahfi, kamu akan melihat matahari terbit dari gua ke sebelah kanan. Dan matahari itu akan terbit, akan terbenam ke sebelah kiri. Dan kamu akan merasakan bahwa kamu berada dalam tempat yang sangat luas dalam gua itu. Bagi siapa pengalaman ini? Bagi orang yang sudah bisa tidur dalam gua. Berapa lama tidurnya? 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Makanya muncul kata 9. Makanya dalam tradisi Jawa kata 9 disebutnya songo. Lalu kita mengenal wali songo. Tuh. Kalau dengar kata wali songo, ya sudah. Semua rame-rame kita ziarah wali. Padahal wali songo itu ada dalam diri kita. Wali artinya teman. Songo itu 9. Teman yang 9. Gitu menemukan rahasia yang 9 dalam tubuh. Inilah kitab suci yang tertua yang ditulis Tuhan. Maka Tuhan berfirman dalam Quran surat Ali Imran. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Aku telah membentuk tubuhmu dengan bentuk yang sangat sempurna. Karena dia al-musawwir. Saat kamu berada dalam rahim ibumu. Dan tubuh kita dibentuk oleh Tuhan. Sempurna. Di mana letak kesempurnaan tubuh kita? Karena tubuh kita ini adalah kendaraan yang bisa mengantarkan jiwa pulang kepada Tuhan. Siapa saja yang sudah bisa menggunakan tubuhnya sebagai kendaraan yang mengantarkan jiwanya kepada Tuhan. Sekarang, bukan nanti. Lalu dia menemukan Tuhan sekarang, bukan nanti. Maka dia akan manunggaling kaula lan Gusti. Itulah tauhid. Alif lam mim, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minun bil ghaib. Kalau kita sudah bisa mengimani yang gaib, dengan cara apa? Nyatakan dulu yang gaib. Menjadi nyata senyata-nyatanya. Baru kita akan iman dalam iman yang isbatul yakin. Berikutnya apa? Wa yuqimunas shalah.